Tadi saya kurungin dari perkataan Bang Juma bahwa di Islam semakin banyak aturan Allah malah semakin bagus, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia ini kehidupannya atau peradabannya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan. Oke, ini adalah akibat. Maksud saya adalah kalau saja manusia menggunakan rasionalitasnya, menggunakan nalarnya, menggunakan moralitasnya yang tinggi, atau dengan sepengetahuannya itulah bisa ditambahkan itu ya, pengetahuan moralitasnya itu bisa ditambahkan dari agama. Apakah perlu lagi menambah aturan-aturan ini? Kenapa? Karena aturan ini, hukum ini bisa berdampak pada banyaknya pelanggaran. Artinya, ketika manusia sudah pintar, cerdas, moralnya bagus, etikanya bagus, tentunya tidak diperlukan lagi hukum yang banyak. Karena peluang untuk melanggar hukum yang banyak itu bagi manusia sendiri adalah berat. Bahkan siasat manusia untuk mengibuli hukum itu ada, kan begitu. Ini fakta yang terjadi. Apalagi di dalam penerapan ada negara-negara tertentu yang menerapkan hukum-hukum ilahi sebagai hukum negaranya. Masyarakat di bawah yang dipimpinnya ini di dalam pengetahuannya sendiri bahwa inilah hukum Allah dan konsekuensi dosa. Boleh dong saya melakukan dengan ada upah atau tidak ada upahnya, kan begitu. Hal ini juga bertabrakan dengan hukum duniawi, yang mana kita ketahui bahwa hukum duniawi itu juga terkadang bersumber dari hukum ilahi. Semata-mata sebenarnya kedua hukum duniawi atau hukum ilahi ini adalah hanya untuk mengatur manusia itu bagaimana hidupnya bagus, beradab, tidak saling membunuh, tidak mendukakan hati orang lain, apa segala macam. Sehingga pada akhirnya surga yang kita harapkan ya bisa aja timbul pada saat manusia itu semuanya hidupnya bagus. Tetapi dengan banyaknya aturan, banyaklah pelanggaran. Di dalam banyak pelanggaran ini, banyak pula kesempatan untuk kemudian munafik itu ada, apa segala macam. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Juma? Iya, jadi gini Pak, kita ambil skala kecil secara logika aja dulu. Di dalam rumah tangga, Bapak sudah punya anak, saya juga punya anak. Itu adalah satu komunitas kecil. Di situ ada kasih sayang. Cerminannya jelas. Semakin orang tua itu sayang, cinta, kasih kepada anak-anaknya, maka orang tua tersebut akan semakin memberikan banyak aturan kepada anaknya. Semakin komplit kehidupan di sekeliling anak-anaknya, membahayakan anak-anaknya, maka semakin banyak aturan yang orang tua akan berikan. Contoh, di sekelompok teman dari anak-anak kita itu, kita ketahui banyak pemakai narkoba di kalangan mereka. Maka aturan demi aturan akan kita berikan kepada anak kita. Mau marah mereka, mau benci mereka, mau mereka taat, mau mereka ingkar, kita melampiaskan rasa kasih sayang dengan memberikan aturan. Itu poin. Ini logika. Manusia terhadap darah dagingnya sayang, kasih. Bagaimana dengan dia yang maha kasih, maha penyayang? Sementara saban hari kehidupan manusia semakin dironrong oleh cerminan yang sangat nyata. Manusia senantiasa digiring kepada kemaksiatan. Saban hari apa yang ditemukan manusia menggiring manusia kepada kemaksiatan, kehancuran. Ditemukan di mana-mana HP, komputer, laptop memberikan hal yang bermanfaat, tapi ingat juga mendatangkan hal yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana kemudian seorang ayah, seorang ibu bisa menerapkan kasih sayang kepada anaknya
mereka memberikan aturan-aturan main. Anakku, bangun jam 7, bangun jam 5, pulang jam 8. Anakku mandi, makannya seperti ini, vitaminnya jangan dilupa, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini cerminan apa? Ini cerminan kasih sayang. Coba Anda lihat sebaliknya. Sebuah rumah tangga tidak punya aturan kepada anaknya dengan alasan sayang. Lihat mereka, Pak. Mereka punya anak gadis, tidak ada aturan bawa teman cowoknya ke rumah masuk ke kamar. Orang tua biarkan, kenapa? Karena sayang. Begitu anak gadisnya keluar untuk pramuka berkemah, apa yang dikatakan kepada anaknya? Anakku, jangan lupa bawa kondom. Ini anak perempuan. Kenapa? Karena dia sayang anaknya, tapi caranya salah. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kasih maha sayang, maka dia tidak akan mungkin membiarkan manusia yang begitu sempurna menjadi pemimpin, menjadi yatim piatu, tanpa aturan, tanpa koridor, tanpa pengikat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita beli kendaraan bermotor, kita tidak punya buku petunjuk, buta kita. Yang ada begitu start langsung gigi 4. Penurunan kita pakai gigi 1. Kenapa? Kita tidak punya buku petunjuk. Kita beli mobil, yang kita beli mobil Matic, kita tidak ada buku petunjuk. Apa yang kita lakukan? Kita setengah mati, mana koplingnya ini, sampai-sampai kita stres. Artinya apa? Semakin manusia itu sampai kepada titik akhir, keberadaban manusia itu semakin dituntut untuk memiliki buku koridor aturan main. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim. Jadi kalau Anda melihat, kasih Tuhan itu harus kita lepaskan, jangan lagi ada aturan, kan kita sudah dewasa. Oke. Dari kematangan pribadi individu per individu, oke. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang berkelompok? Kita tidak hidup sendiri. Bukan kita yang menguasai diri kita, menguasai anak-anak kita, menguasai keturunan kita. Ada makhluk yang disebut iblis yang senantiasa menjerumuskan manusia. Maka yang kita butuhkan adalah kalimat langit. Apa itu? Kalamullah yang menjadi penuntun. Jadi kalau di dalam rumah tangga, karena aku sayang anakku, aku bebaskan. Dia mau pulang jam berapa, dia mau ngapain aja, aku sayang kepada mereka. Maka biarkan mereka berkembang dengan pola pikir mereka. Maka tunggulah kehancuran. Tunggu kehancuran. Tapi kalau orang tua senantiasa memberikan, ini nak, ini sayang, ini nggak boleh, ini bisa, itu cerminan sayang.